Nah, dapat dilihat pada media kami yang berjudul Perkembangbiakan dan Perusakan Sel oleh Virus. Nah, apa sih perkembangbiakan dan perusakan sel oleh virus itu? Nah, perkembangbiakan dan perusakan sel oleh virus merupakan suatu proses pembentukan dan perbanyakan komponen-komponen yang dilakukan oleh virus, yang dimana perkembangbiakan dan perusakan ini dilakukan di dalam sel inang. Mengapa hal demikian? Karena virus merupakan partikel aseluler atau bukan sel, yang artinya bahwa virus tidak memiliki struktur metabolisme seperti yang dimiliki oleh sel untuk membentuk tubuh virus itu sendiri, seperti materi genetik, selubung protein, atau kapsid. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa sih sel inang itu? Nah, sel inang merupakan sel hidup yang ditumpangi oleh virus dalam melakukan perkembangbiakan dan perusakan selnya. Nah, sel inang sendiri di sini dapat berupa organisme uniseluler atau organisme bersel tunggal seperti bakteri dan protozoa. Kemudian dapat juga berupa organisme multiseluler atau bersel banyak seperti tumbuhan, jamur, hewan, hingga manusia itu sendiri, yang dilakukan dalam perkembangbiakan dan perbanyakan dirinya. Ya, pada perkembangbiakan dan perusakan sel oleh virus itu ada dua fase. Yang pertama itu ada fase litik, kemudian yang kedua itu ada fase lisogeni. Nah, pada fase litik merupakan fase yang dimana melibatkan proses penghancuran sel inang di akhir fasenya atau di akhir prosesnya, sehingga sel inang atau mengalami lisis atau pecah dan akan mati. Kemudian pada fase litik ini ada 5 tahap. Yang pertama itu ada tahap absorpsi, kemudian yang kedua ada tahap tahap penetrasi, yang ketiga ada tahap sintesis, yang keempat ada tahap perakitan, dan yang kelima ada tahap lisis. Nah, pada tahap lisis di sini, inilah yang membedakannya dengan fase atau siklus lisogeni. Saya akan menjelaskan tahap pertama dalam siklus litik. Tahap pertama tersebut adalah tahap absorpsi, dapat dilihat pada media kami. Nah, tahap absorpsi ini merupakan tahap awal di mana bakteriofage pertama-tama akan mengenali dan mengidentifikasi sel yang akan dijadikannya inang. Setelah dikenali dan diidentifikasi, sel bakteriofage ini akan menancapkan ekor atau serabutnya pada permukaan sel. Nah, setelah ditancapkan, bakteriofage akan memastikan bahwa ekornya menancap lebih kuat agar dapat melakukan tahap selanjutnya, yaitu tahap penetrasi. Perlu diketahui bahwa tahap absorpsi ini merupakan tahap penting dan tahap penentu bakteriofage dalam melanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke, di sini saya akan membahas tentang tahap penetrasi dalam siklus litik, di mana tahap penetrasi dalam siklus litik ini merupakan langkah kedua setelah tahap awal, di mana bakteriofag ini memiliki selubung ekor dan inti ekor, di mana selubung ekor ini akan berkontraksi mendorong inti ekor yang kaku menembus dinding sel. Kemudian dinding sel yang ditembus tadi akan berusaha untuk mencapai membran sitoplasma. Baik, materi selanjutnya yaitu tahap sintesis atau replikasi, di mana tahap sintesis atau replikasi ini adalah penghancuran DNA sel inang yang membuat sel DNA atau bakteri akan berhenti bekerja. Setelah proses ini berhasil, maka sel DNA bakteri akan digantikan oleh DNA atau RNA virus, di mana virus ini yang akan mengatur atau mengendalikan kehidupan sel bakteri. DNA atau RNA ini yang akan membuat salinan nukleat yang akan membentuk tubuh, kapsid, dan ekor. Saya akan membahas mengenai tahap perakitan, yaitu tahap keempat dari siklus litik. Nah, tahap keempat dari siklus litik ini yaitu tahap perakitan, di mana tahap perakitan ini adalah tahap di mana terjadinya perakitan virus baru dari komponen yang sudah dibuat pada tahap sintesis, yaitu pada tahap ketiga. Nah, kemudian yang dirakit yaitu ada kapsid, materi genetik, dan juga bagian ekor. Nah, kemudian akan dibentuk menjadi partikel bakteriofag T4 yang utuh.
siklus litik itu ada tahap asis, di mana tahap asis ini merupakan tahap di mana bakteriofaga menghancurkan dinding sel bakteri untuk melepaskan partikel-partikel virus baru. Pada tahap ini, bakteriofaga akan menggunakan lizozim pada bagian ekornya untuk menghancurkan dinding sel bakteri. Setelah dinding sel bakteri ini dihancurkan, dinding sel bakteri ini akan lemah dan berlubang yang mengakibatkan cairan dari luar sel akan masuk ke dalam, sehingga dinding sel bakteri ini akan menggelembung dan pecah. Setelah pecah, partikel baru dari bakteriofag akan keluar dan menyerang sel inang lainnya untuk kembali melakukan proses replikasi. Biasanya pada siklus ini dibutuhkan waktu sekitar 20 hingga 30 menit untuk melakukan proses replikasi. Jadi pada tahap ini dihasilkan sekitar 100 hingga 200 partikel virus baru yang siap menyerang sel inang lainnya. Oke, baik, kita masuk ke siklus kedua, yaitu siklus lisogenik. Namun sebelum membahas lebih lanjut tahap-tahap dari siklus lisogenik ini, kita harus tahu dulu apa sih itu siklus lisogenik. Jadi siklus lisogenik ini merupakan replikasi virus melalui penyisipan DNA virus ke DNA sel inang. Kemudian dalam siklus lisogenik ini tidak terjadi kematian atau penghancuran sel inang. Nah, pada siklus ini, DNA virus akan bergabung dengan DNA sel inang, kemudian membentuk yang namanya profag. Nah, apabila sel inang menggandakan diri atau membelah diri untuk bereproduksi, maka profag juga akan ikut digandakan. Nah, secara tidak langsung terjadi perbanyakan materi genetik virus. Seperti itu, teman-teman. Pada siklus lisogenik, tahap pertama yaitu ada tahap absorpsi. Nah, apa sih itu tahap absorpsi? Jadi tahap absorpsi adalah tahap atau proses menempelnya virus pada sel inang. Absorpsi ini terjadi karena virus memiliki serabut ekor yang dapat menempel pada reseptor spesifik sel inang. Reseptor merupakan membran khusus pada sel inang yang dapat dikenali oleh bakteri. Materi selanjutnya yaitu tahap penetrasi. Jadi pada tahap penetrasi dalam siklus lisogenik, selubung ekor berkontraksi sehingga jarum penusuk pada bagian ujungnya menembus dinding sel dan sel bakteri. Selanjutnya bakteriofag menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel bakteri. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi yaitu tahap integrasi dalam siklus lisogenik. Nah, tahap integrasi biasa disebut juga dengan tahap penggabungan setelah melalui tahap penetrasi, di mana DNA virus yang telah diinjeksikan ke dalam materi genetik akan diintegrasikan atau digabungkan pada bagian tertentu dari materi genetik sel virus sehingga akan membentuk yang namanya profag. Selama dalam kondisi profag, materi genetik virus akan dipertahankan atau didiamkan sehingga sel inang tidak akan sadar bahwa materi genetiknya itu telah disisipi oleh materi genetik virus. Dalam tubuh manusia yang kompleks, miliaran sel hidup berdampingan menjalankan tugasnya masing-masing. Di antara mereka terdapat sel inang yang masih sehat dan kuat, yang siap menghadapi berbagai tantangan. Namun bahaya mengintainya dalam bentuk mikroskopis, yaitu virus yang siap menginvasi dan menguasai tubuhnya. Aku datang untuk mengambil alih. Siapa kau? Menjalankan itu. Aku virus, aku penguasa sel yang akan mengambil alih serta berproduksi dalammu. Tidak, aku tidak akan menyerah. Aku akan melawanmu. Babak 2, penyerbuan dan perlawanan. Kamu tidak bisa menghentikanku karena aku sudah ada dalammu. Aku akan mengerahkan semua kekuatan untuk melawanmu. Ha! Ya! Enzimmu lemah, aku baru. Tidak mungkin, aku harus mencari cara lain. Babak 3,
replikasi dan pengambil alihan. Virus menggunakan ribosom sel inang untuk mensintesis protein virus. Sama nih. Jadi masalah dengan kantornya. Tidak, tubuhku terasa asing. Aku tidak bisa mengambil lagi. Babak 4, lisis dan kemenangan semu. Virus telah menyelesaikan reproduksinya dan siap untuk keluar dari sel inang. Aku sudah mengalahkanmu. Ribuan virus baru akan lahir atas kesalahanmu. Tidak, aku kalah. Virus baru berhamburan keluar dari sel inang yang hancur, siap untuk menginfeksi sel lain.